Setelah 30 tahun berkecimpung di dunia entertainment, Didi Riyadi menyadari bahwa ketertarikannya dalam dunia politik harus dituangkan dalam langkah konkret saat mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon anggota DPR RI di pemilu 2024. Setelah menjajaki berbagai partai politik, Didi memilih Nasdem karena merasa memiliki kesamaan visi dan misi. Selain itu, Didi menganggap Nasdem memberi kemudahan dalam proses menjadi calon anggota legislatif tanpa syarat apapun seperti mahar politik. 1 tahun bergerilya di daerah pemilihan Tasikmalaya dan Garut, Didi meyakini isu lingkungan dan pendidikan akan menjadi isu populer yang ia perjuangkan di parlemen jika terpilih nanti. Dengan prinsip hak politik yang sama bagi seluruh warga negara, menurutnya tak ada korelasi antara anggapan sepi job di dunia entertainment dengan menjajaki karir di dunia politik. Saya di Jabar 11, kota dan kabupaten Tasik dan Garut. Kemarin yang sempat hujan deras, nah itu banjir gitu loh. Ditelusuri dan dipelajarin, oh rupanya penyebab utamanya adalah sampah plastik. Gitu loh. Itu yang cukup tinggi gitu loh. Nah itu menjadi salah satu isu yang harus dipikirkan bagaimana solusinya. Harus dipikirkan. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem Jawa Barat, Saan Mustafa mengakui kalangan selebritis memiliki modal kuat untuk terpilih dalam sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka. Tak hanya keuntungan bagi sang caleg, namun diharapkan popularitas yang dimiliki oleh para selebriti tersebut akan menjadi vote getter atau penarik suara bagi elektabilitas partai. Soal kualitas berpolitik, Saan meyakini bahwa setiap partai memiliki sistem kaderisasi yang kuat untuk membina calon legislatifnya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Modal dasar mereka itu adalah keterkenalan, popularitas kan. Artinya popularitas mereka itu kalau kita bandingkan dengan politisi murni ya, politisi karir, itu kan dia jauh di atas rata-rata politisi karir. Nah modal dasar ini, popularitas ini penting, jadi bukan hanya untuk kalangan selebriti, tapi juga dalam konteks kepartean. Jadi Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan menilai faktor popularitas bukan menjadi penentu keterpilihan seseorang untuk menjadi anggota DPR maupun memberi efek vote getter bagi partai. Berkaca dari hasil pemilu legislatif 2019 lalu, hanya 14 artis yang berhasil melenggang ke DPR dari total 75 orang yang mendaftar. Terlebih, sistem kaderisasi partai politik saat ini menurutnya belum cukup ideal untuk membentuk seorang kader menjadi politisi yang memenuhi harapan masyarakat. Karena itu, menurut Jayadi, peluang keterpilihan caleg selebritas masih berbasis pada 3 tantangan utama. Kemauan untuk turun ke daerah pemilihan dan dikenal sebagai tokoh lokal, memiliki program dan logistik yang kuat, menjaring aspirasi yang sesuai dengan konstituen partai. Sebagai contoh, di tahun 2019 lalu, menurut laporan beberapa lembaga, termasuk media, itu di 2019 lalu ada sekitar 91 artis yang nyalon. 91 artis yang nyalon itu, tapi hanya 14 yang lolos ke DPR untuk tingkat pusat, hanya 14. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu, tingkat keterpilihan artis itu hanya di kisaran 15%-an. Didi Riyadi adalah salah satu dari puluhan calon anggota legislatif dengan latar belakang selebriti yang memperebutkan 580 kursi di Senayan. Dari data yang dihimpun CNN Indonesia, PDIP menjadi partai yang paling banyak mendaftarkan calon legislatif dari kalangan artis, diikuti PAN dan kemudian Nasdem serta Gerindra. Ausirion Dholu, Robin Kitt, Jakarta.